Saudara sekalian, senang berjumpa dengan ibadah Zoom pada pagi hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian "Kini Saatnya Berdiri di Hadapannya", dan doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Andreas Nelwan. Saatnya berdiri di altarnya, Roh Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, tata sucinya bersama para malaikat mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha, kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya, betapa hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk, kita masuk, kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu dan mengucap syukur karena belas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu melindungi kami. Bahkan Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itulah yang membuat kami selalu rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami bersama jemaat-Mu di AMS ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih kami untuk kami hadir di tempat ini. Di rumah kami masing-masing, tapi dalam satu ibadah. Tuhan, Engkau kelak akan persatukan kembali kami dalam satu ruangan untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua teman-teman kami yang ada pada pagi hari ini. Bahkan teman-teman kami yang tidak ada pada pagi hari ini bersama dengan kami. Tuhan, sertailah ia dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, ambil alih acara kami. Berkati kami semua,
terlebih lagi hati dan pikiran kami. Biar hanya terfokus kepadamu Tuhan. Berkati dan urapi semua yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Terlebih lagi hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepadanya. Bukakan rahasia firman-Mu untuk kami semua. Hingga kami mendapat kekuatan. Kami mendapat jawaban. Terlebih kami mendapat penghiburan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan bahwa Dia sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita akan memuji Dia apapun yang terjadi. Kita mau tetap berjalan bersama Tuhan, bersama Yesus. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri. Sekali lagi, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri. Yesus besertaku. Oh, nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soralah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Oh, jangan kau bimbang, Dia ada. Oh, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku, aku pasti
pasti ditolong, aku pasti ditolong. Haleluya. Oh, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertaku, aku pasti ditolong, aku pasti ditolong, aku pasti ditolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, semua kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah benar-benar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua dan menguatkannya. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian seperti rusa rindu. Kita mau dipuaskan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Seperti rusa rindu mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhanku. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan. Sekali lagi dari atas, seperti rusa rindu mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhan. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan. Puaskanlah aku, puaskanlah aku, oh Yesus juru selamatku. Bukalah mataku, memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus juru selamatku. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. Seperti rusa rindu mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhan. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu. Katakan, puaskanlah aku, puaskanlah aku, oh Yesus juru selamatku. Bukan
dalam mataku, memandang wajah-Mu, oh kuatkanlah aku, oh Yesus Juru Selamat. Amin. Ku rindukan air firman-Mu, ku rindukan air firman-Mu. Haleluya. Ku rindukan air firman-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Semua kami Tuhan merindukan kesejukan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tidak terkecuali Tuhan, bahkan ketika kami dengarkan firman Tuhan, kalau ada yang lemah, mendapat kekuatan, bahkan yang sakit pun mendapat kesembuhan. Sebab Engkau sangat peduli bagi kami. Karena itu Tuhan, isilah bejana hati kami hari ini Tuhan. Dan puaskanlah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah setiap kalimat, perkataan, itu berasal dari tempat yang maha tinggi. Dan Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu sebelum hamba-Mu ini menampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap dan kami betul-betul bersedia menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Revi Awandato. Ada Bapak Roy. Selamat pagi saudara, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh saya lihat tangannya, cek suara saya kedengaran? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Nah saudara, tidak terasa saya sudah ada kembali di depan saudara semua, kayaknya baru kemarin. Dan juga tidak terasa kita sudah ada di hari terakhir bulan Januari. Dan juga tidak terasa bahwa kita sudah 9 bulan sejak kepergian Bapak Gembala. Jadi memang banyak hal yang kita tidak rasakan. Apakah itu hal yang menyenangkan atau hal yang tidak menyenangkan? Itu terasa begitu cepat, begitu berlalu tanpa kita sadari. Oleh karena itu, saudara, kita mau lihat satu poin pada pagi hari ini. Tema kita masih tetap dari Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi sekarang kita mau lihat, karena hari-hari ini jahat, kita harus pergunakan waktu seperti apa? Coba kita buka dulu dalam Ayub 7. Kita akan buka dari ayat yang pertama. Ayub 7 ayat pertama sampai nanti saya bilang berhenti aja ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti pada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ayat 4.
Perhatikan, bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Atau akankah aku bangun nanti pagi? Tapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayat kelima. Beringa atau ulat dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah. Perhatikan ayat ke-6. Hari-hari berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Oke, sampai di situ saja kita baca. Saudara, yang baru kita baca adalah satu kalimat, satu ungkapan perasaan dari seorang yang namanya Ayub. Dan ayat yang terakhir dia bilang, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak. Torak ini adalah alat pemintal, alat penenun yang digunakan dalam satu mesin. Kalau saudara pernah lihat ada satu alat penenun atau pemintal, ada semacam tabung yang isinya seperti jarum dan dia bergerak cepat sekali. Cepat sekali. Dia bergerak cepat sekali. Dan kita dengan mata yang alami tidak bisa mengikuti kecepatan itu. Tapi Ayub, saudara mungkin sudah tahu, Ayub adalah kitab yang disebut paling tua yang ditulis dalam kumpulan satu Alkitab. Kitab yang paling tua yang pernah ditulis, yang ada di dalam Alkitab pun. Orangnya menulis bahwa hari-hariku berlalu begitu cepat. Artinya apa, saudara? Kadang tanpa kita sadari, hari-hari ini kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang bermakna. Dan saat kita sadar, kadang itu sudah sedikit terlambat. Dan saat kita sadar, sudah datang penyesalan yang ada. Kenapa? Karena kita biarkan hari-hari berlalu begitu cepat. Saudara yang baik, saya selalu menganalogikan hari dan waktu itu seperti uang. Kadang beberapa dari kita di sini memiliki uang lebih banyak daripada yang lain. Atau sama saja dikatakan beberapa dari kita memiliki uang lebih sedikit daripada yang lain. Tapi kita memiliki hari yang sama, waktu yang sama. Satu hari 24 jam, 1 tahun 365 hari itu yang sama. Itu adalah harta kekayaan yang Tuhan bagikan secara rata sama kepada kita semua. Dan yang harus kita gunakan sebaiknya. Tapi begitu banyak ayat yang bilang pergunakanlah waktu yang ada. Artinya apa? Kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Kita tidak menggunakan waktu yang ada untuk apa? Untuk mencari kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita hanya berhenti di Efesus 5 ayat 16, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ayat 17-nya bilang, oleh karena itu carilah kehendak Tuhan agar kita tahu apa kehendak Tuhan. Saudara, hari-hari berlalu begitu cepat. Ayub menyadari hari-harinya penuh dengan kesusahan. Dan kadang kesusahan membuat kita mengeluh, saudara. Keluhan terhadap hidup tidak saja hanya dialami oleh Ayub. Tapi kalau kita mau belajar lebih lanjut, Daud pun seorang raja yang dikasihi Tuhan, seorang raja yang dibela Tuhan, seorang raja yang disebut hatinya berkenan kepada Tuhan. Dia juga pernah memiliki satu waktu yang betul-betul dia penuh tanpa harapan. Kalau kita baca sebentar coba di Mazmur 39, saudara. Mazmur 39. Ayat ke-5. Mazmur 39 ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Ya Tuhan, beritahukanlah padaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Aku ini tidak hidup selamanya, aku ini hidup hanya sementara. Tapi Daud sendiri bilang, Tuhan beritahu, karena pada naturnya manusia, dia tidak mau tahu kapan dia mati. Kapan dia tidak mau tahu batas umurnya kapan.
Tanya kepada diri kita di sini, saudara masing-masing. Siapa yang mau tahu batas umur kita? Tapi Daud sempat bilang, dia beritahu batas umurku sampai kapan. Kenapa? Karena aku ingin membuat hidupku jauh lebih bermakna, jauh lebih berharga. Ayat ke-6, Mazmur 39 ayat ke-6. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanya kesia-siaan. Ia hanya bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia. Dan menimbun tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Tahan di situ, saudara. Dia bilang hidup manusia hanya beberapa telempap saja. Seperti 5 jari ini. Telempap saja, pendek sekali. Dia hanya bayangan yang meributkan yang sia-sia, menimbun sesuatu yang tidak berharga, yang tidak tahu kapan meraupnya. Tapi ayat 8, dan sekarang, apakah yang akan ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Saudara, hanya Tuhan satu-satunya harapan dalam kita mengerti menjalani hidup ini. Kadang saya begitu cepat hari berlalu. Masih segar di otak saya. Bahwa waktu saya masih SD tahun 80-an. Saya ikut sama papa, diajak sama papa ke Jakarta. Dan saat itu saya tidak pernah suka diajak papa ke Jakarta karena perjalanan lebih jauh. Dan mobilnya pakai pewangi yang saya nggak suka waktu itu. Tapi saya ikut, saya masih ingat dengan segar Tanah Abang 2 itu seperti apa. Lalu pindah ke beberapa tempat, semua tuh masih segar ada di sini. Semua masih ada di ingatan kepala saya. Tapi apa yang saya ingat, apa yang terasa segar itu, ternyata sudah puluhan tahun yang lalu. Sudah untuk saya pribadi, 30 tahun yang lalu. Itu semua memori, kenangan yang ada, yang pernah saya lewati masih tetap segar di sini. Bagaimana ayah saya, ibu saya dari waktu kecil mendidik saya, itu seperti baru kemarin. Tapi tanpa saya sadari, saya sekarang sudah ada di tahun ini. Yang nanti kalau Tuhan berkenan pada bulan Juli, saya ulang tahun sudah ke-46. Ya mungkin bagi sebagian dari saudara, itu masih muda, Rev. Ya. Tapi untuk saya, wow, saya 46 tahun. Tapi waktu-waktu yang sudah berlalu ini, apa yang sudah saya perbuat, begitu cepat, tidak ada waktu sebetulnya untuk kita diam, untuk kita merenung, untuk kita melamun. Sampai Daud bilang, kasih tahu, beritahukan kepadaku Tuhan, batas umurku. Tapi itu rahasia Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau kasih tahu batas umur kita. Kenapa? Karena dia ingin kita belajar menghargai waktu. Dia ingin kita hidup hari ini seperti tidak akan ada hari esok. Maksudnya apa? Saudara yang kekasih. Saya pernah ke penjara. Dan saya ketemu satu orang di situ, narapidana. Saya tanya sama dia, kejahatannya apa? Narkoba. Oh iya, dihukum berapa tahun? Dia bilang 10 tahun. Wah, lama banget ya 10 tahun. Oh Mas, jangankan 10 tahun. 1 hari pun di sini di penjara itu lama sekali. Kenapa? Karena 1 harinya mereka, 1 harinya narapidana yang sudah ada di penjara. Beda dengan hari-hari kita yang ada di luar penjara. 1 harinya mereka jauh lebih berharga untuk mereka dibandingkan 1 harinya kita yang di luar penjara. Apa maksudnya? Karena hari-hari mereka yang sebelumnya mereka bisa dengan bebas pergunakan untuk apapun yang mereka inginkan.
Sekarang tidak bisa lagi. Waktu yang sama, hari yang sama, 24 jam yang sama. Dengan saudara punya, saya punya, dengan dia punya. Dia punya jauh lebih berharga. Kenapa? Karena dia tidak lagi memiliki kebebasan untuk menghabiskan hari itu. Makanya kalau saudara ingat, ada di film atau ada di komik dulu. Kalau orang dalam penjara atau orang di dalam kesendiriannya, saat dia terasingkan di satu pulau, saudara suka lihat kan, mereka di tembok, mereka garis hari 1, garis lagi 2, terus 3, 4, habis itu dicontreng untuk menandakan 5 hari. Habis itu 6, 7, 8 menandakan 5 hari. Atau kalau saudara ingat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu. Orang tua saya aja mungkin nggak melakukan ini. Tapi engkong sama emak saya dulu. Tanggalan. Dulu ingat tanggalan Chinese itu. Cuman satu tanggal 1 hari kan. Tebelnya segini. Tapi setiap hari itu harus disobek. Setiap hari harus disobek. Untuk menandakan bahwa hari sudah lewat dan hari yang baru datang. Ada orang yang suka di kalender yang lebih baru mungkin. Yang ada tanggal 1 sampai 30-nya. Mereka akan coret. Mereka akan coret. 1 hari, 1 demi 1 hari mereka akan coret. Kadang kita memperlakukan hari itu seperti kekayaan, saudara. Saudara bayangkan. Bayangkan saja, karena ada beberapa dari saudara, saya percaya tidak seperti ini keadaannya. Tapi saudara bayangkan, saudara hanya punya uang 10 juta dalam tabungan, rekening. Bagaimana saudara akan melewati hari-hari saudara? Saudara akan dengan baik-baik sekali berpikir bagaimana menghabiskan 10 juta ini dengan baik, dengan bertanggung jawab. Supaya masih ada buat hari esok. Tapi satu kali, saudara dapat berkat, entah dari mana. Saudara punya 1 miliar. Dari 10 juta ke 1 miliar. Berapa kali lipat itu? 100 kali lipat. Orang yang pernah punya 10, terus dia mendadak dapat 1 miliar. Pikir, pasti ada kecenderungan untuk menghabiskannya tanpa dipikir. Mereka bisa beli ini, beli itu yang mereka mau tanpa berpikir, oh saya pengen ini, saya pengen itu. Semua bisa miliki kapan saja. Seenaknya mereka akan habiskan. Saudara, saya doakan tidak ada yang kita harus lewati seperti ini. Tapi saudara bayangkan orang yang kena vonis kanker, hidup hanya 3 bulan lagi. Pikir bagaimana mereka akan menghabiskan hari-harinya. Apakah mereka akan menghabiskan hari-harinya sama seperti mereka memiliki hidup yang jauh lebih panjang, 3 tahun, 30 tahun. Tapi kadang kita begitu. Karena hidup ini, hari ini tidak pernah tahu kita usianya kapan. Kita tidak pernah tahu. Ayub pun bilang, kalau saya tidur, apakah saya akan masih bangun besok? Saya tidak tahu saudara suka nonton khotbah di GPDI Cianjur atau tidak. Tapi yang terakhir saya pernah bilang, Papa, di hari terakhirnya, hari Rabu itu, hari tanggal 29 April, dia dapat dikirim lagu. Jam 9, One Day at a Time, Sweet Jesus. Dari temannya. Dan salah satu lirik yang ada dari lagu itu adalah, Tomorrow may never be mine. Besok belum tentu menjadi milik saya. Tapi yang Papa balas kepada orang itu, hanya kalimat itu. Tomorrow may never be mine. Besok belum tentu jadi milik saya. Dan itu mungkin satu tanda bagi ayah saya saat itu. Di mana itu betul kejadian. Tapi yang saya mau ingatkan saudara, hari-hari ini, kalau kita tidak berpegang teguh kepada dia,
tidak terus melihat kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak merasakan hidup akan lewat. Dan pas kita sadari, aduh Tuhan, aku sudah ada di saat ini, aku sudah berumur sekian. Apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan? Oleh karena itu saudara, dalam satu Mazmur yang terkenal, Mazmur 90, mari kita baca. Ini yang sangat-sangat terkenal, Mazmur 90. Ayat, sebetulnya jauh lebih baik kalau kita baca dari ayat sebelumnya. Tapi cobalah ya, kita baca dari ayat yang keempat. Saya akan baca cepat sampai 12. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh, tapi di waktu petang lisut dan layu. Satu gambaran bahwa hidup manusia hanya satu hari. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. 9. Sungguh hari kami berlalu karena gemas-Mu, dan kami habiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Kami melayang lenyap. Ada di Yakobus 4, hidup manusia seperti uap yang hanya sebentar saja adanya. Tapi sebelum kita baca ayat selanjutnya, sedikit saya mau bandingkan. Bayangkan saudara. Musa saat menulis pasal 90. Ditafsirkan dia ada dalam satu posisi yang setiap hari dia menerima kabar kematian. Kenapa? Karena kita tahu, saudara, bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan bukan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Semua yang keluar dari tanah Mesir tidak sampai ke Kanaan. Hanya 2 orang yang sampai ke Kanaan. Tapi yang lainnya mati semua di padang pasir. Saat itu sekitar bangsa Israel lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta orang mati dalam 40 tahun perjalanan. Kenapa? Karena mereka mengeluh dan Tuhan marah. Artinya apa? Setiap hari Musa menerima kabar, Tuhan, dari suku ini meninggal, suku Dan meninggal, suku Lewi meninggal, suku Yehuda meninggal, si itu meninggal, si ini meninggal, si itu meninggal. Saat terlalu banyak cerita, laporan yang meninggal masuk ke dia, adalah kontemplasi yang masuk. Dia mulai menghargai, dia mulai menghitung, dia mulai berpikir ke dalam, Tuhan, hari-hari kami ini sebetulnya cepat, seperti bunga di padang. Berlalu begitu saja. Satu hari engkau sama dengan 1000 tahun manusia. Kami tumbuh pagi, esok tidak ada. Dan ayat 11 bilang, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ayat 12 yang jadi poinnya. Bahasa Indonesia, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tapi dalam bahasa Inggris, so teach us. Oleh karena itu, Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari kami. Dia tahu kemampuan untuk menghitung hari tidak bisa timbul dari manusia, tapi itu hikmat yang harus turun dari atas, turun dari Tuhan sendiri kepada kita. Ajar kami menghitung hari. Dalam bahasa aslinya bukan menghitung biasa, tapi artinya yada.
Belajar kami untuk mempelajari, untuk mengetahui, agar kami mempersiapkan hari-hari kami. Saudara yang kekasih, hanya saudara lihat, ajar kami menghitung hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan dibalik. Bukan hati yang bijaksana dulu, baru kami bisa menghitung hari-hari. No. Kalau kita mau ngomong hati yang bijaksana, tidak ada yang lebih bijaksana daripada Salomo. Tapi Salomo sekalipun gagal di akhir-akhir hidupnya. Tapi Musa bilang, ajar kami untuk belajar, mengetahui, agar kami bisa mempersiapkan hari-hari kami. Sehingga saat kami bisa mempersiapkan hari-hari kami boleh bijaksana. Dan itu hanya bisa datang dari Tuhan. Itu hanya kita bisa dapat dari Tuhan. Bukan dari hikmat manusia. Hikmat manusia hanya kita bisa mengajarkan apa yang kita persiapkan untuk masa depan kita sendiri. Masa depan keluarga kita sendiri. Tapi apa itu salah, Ref? Tidak. Tapi yang Tuhan inginkan jauh lebih daripada itu. Tuhan inginkan kita menghargai hidup yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dan saudara masing-masing. Umur saya, umur saudara kita tahu beda. Dan kita tahu juga batas akhir umur saya, umur saudara kita tidak tahu. Kecuali kita nanti sampai punya penyakit. Tapi dijauhkan Tuhan tidak ada pagi hari ini. Tapi maksudnya Tuhan ingin kita hidup sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu artinya mempersiapkan sebaik mungkin. Jangan, kita tuh kadang karena kita terlalu sudah terjebak dalam satu rutinitas ya, saudara, bangun pagi terus ke kantor, bangun pagi terus berusaha ini, bangun pagi terus buka toko, bangun pagi terus apapun yang kita kerjakan sehari-hari, sampai kita lupa sesuatu yang kita kerjakan secara rutinitas akan memiliki kecenderungan untuk berkurang nilainya, berkurang harganya, karena itu sehari-hari. Kita makan nggak jadi biasa aja, kita minum jadi biasa aja, kita mandi jadi biasa aja. Padahal ada satu ayat juga, makan dan minum pun harus kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Tapi saudara, kita tidak bisa berlama-lama di situ. Saya mau bicara jauh lebih lanjut. Apa yang kita lihat dari sini? Ada Ayub, ada Daud, ada Musa. Mereka orang-orang yang dikenal memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan pun, mereka sadar hidup mereka sebentar, hidup mereka fana. Dan mereka minta kepada Tuhan, Tuhan ajar saya menghargai, ajar saya mempersiapkan hari-hari saya. Dan kita mau buka satu ayat, saudara. Satu ayat di Ratapan. Ratapan 3. Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi yang namanya Nabi Yeremia. Nabi yang cengeng kalau papa saya sebut. Nah, seorang yang nangis selalu. Ratapan 3. Saya ceritakan latar belakangnya sedikit. Saat dia menulis Ratapan, dia ada di dalam satu kondisi sejarah di mana bangsa Israel diserang oleh Babel dan ditawan ke Babelonia oleh Nebukadnezar. Semua barang-barang di istana, di bait Allah pun dijarah, diambil keluar, dipindahkan ke Babelonia. Yerusalem dibakar. Semua diratakan dengan tanah. Lelaki dibunuh, wanita, anak-anak juga dibunuh ada, tapi sebagian dibawa jadi tawanan. Di saat itu dia melihat sekelilingnya. Dia melihat kemegahan bait Allah yang dulu ada, tidak ada lagi. Benteng Yerusalem yang kokoh, tidak ada lagi. Orang-orang Israel yang katanya dikasihi oleh Tuhan, tidak ada lagi. Dan itu semua mengisi pikirannya dan membuat dia susah, saudara. Oleh karena itu Ratapan 3. Perikopnya saja, penghiburan dalam penderitaan.
kita akan baca Ratapan 3 mulai dari ayat 19. Ratapan 3 ayat 19. Saat dia melihat segala sesuatu, dia bilang, ingat akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuk dan racun itu. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat bahasa Inggrisnya tolong. My soul have them still in remembrance and is humbled in me. Dalam New King James Version disebutnya and sings within me. Balik lagi ke bahasa Indonesia. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Saudara, Yeremia bilang, setiap hari aku melihat kesusahan. Setiap saat aku melihat kesengsaraan yang ada di sekitarku. Dan itu yang terekam di dalam pikiran kita. Saudara, pikiran ini sesuatu mesin yang luar biasa. Yang Tuhan kasih kepada kita masing-masing. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita dengar, itu semua akan otomatis terekam di dalam pikiran kita. Dan Yeremia bilang, kesengsaraanku itu yang selalu timbul di dalam jiwaku. Timbul di dalam pikiranku. Kenapa? Karena itu yang dia lihat setiap hari saat itu. Di mana Yerusalem yang indah menjadi rusak. Tidak ada lagi keindahan, kemegahan yang dulu pernah ada. Itu yang dia alami. Itu yang dia rasakan. Itu yang dia ingat. Tapi puji Tuhan, ada ayat ke-21, saudara. Ratapan 3:21. Walaupun saya tidak bisa dengar saudara, tapi saya ingin kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Besar kasih kesetiaanmu. Haleluya, saudara. Tapi kita mau lihat ayat 21. Kembali lagi. Ayat 21 kembali lagi. Tetapi, saudara, Yeremia sendiri bilang, boleh banyak hal kesusahan yang ada di sekelilingku saat itu. Apa yang aku lihat, kemana aku pergi, tidak ada selain hanya kesusahan, kesengsaraan yang aku temukan. Dan itu yang selalu muncul dalam pikiranku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang dia perhatikan? Kasih setia Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Apa yang dia perhatikan? Rahmatnya tidak pernah habis. Selalu baru setiap hari. Apa yang kita lihat dalam sekeliling kita? Bisa saja itu kesusahan. Dan itu yang akan terekam dalam otak kita. Kita belum lihat ayat yang ke-21 dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Ayat ke-21 dalam bahasa Inggrisnya. Coba. Ayat ke-21 dalam bahasa Inggris. This I recall to my mind. Saudara perhatikan di situ bahasa Inggris. Kenapa dia pakai kata recall? Sebelumnya remember. Dua-duanya ada tapi ini recall. Adalah kembali. Call adalah memanggil. Kembali memanggil. To my mind. Ke dalam pikiranku. Oke.
Recall, kembali memanggil ke dalam pikiranku. Saudara yang kekasih. Begitu banyak hal yang terjadi sehari-hari dalam hidup kita. Dan seperti yang saya bilang, pikiran kita akan merekam semua itu. Dan apa yang kita rekam lewat mata, kita rekam lewat kuping, jauh lebih sering. Itu akan jauh lebih banyak menumpuk paling tinggi di atas. Saudara, bayangkan pikiran kita adalah satu ruangan yang penuh dengan lemari-lemari penyimpanan. Dan saat ada apapun yang kita ingat, kita lihat, itu masuk ke satu lemari. Masuk ke satu laci. Masuk ke satu lemari, satu laci yang lain. Dan apa yang kita sering lihat itu akan menumpuk terus. Kita tumbuh, naik ke atas. Dan yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita dengar, itu yang paling mudah untuk kita ingat, muncul. Tapi Yeremia bilang, aku tidak mau berserah kepada itu. Yang mau kuperhatikan adalah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang pernah berlaku dalam hidupku. Saudara mau bayangkan, saudara pikirkan, semua yang ada di sini, semua yang saya lihat 80 lebih partisipan di sini. Apa saudara berani bilang tidak pernah ada kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup saudara? Ada pasti. Tapi itu semua kadang kita lupa, tertumpuk di bawah berbagai macam kesusahan, kesukaran yang kita alami, yang kita lihat. Tapi Yeremia bilang, aku tidak mau lihat itu. Yang aku mau perhatikan, yang aku mau panggil kembali, recall, yang aku mau gali kembali adalah kebaikan Tuhan yang pernah ada di dalam hidupku. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Rahmatnya yang selalu baru setiap hari. Itu yang aku mau perhatikan. Itu yang aku mau panggilkan. Recall to my mind. Aku tidak akan biarkan pikiranku dipenuhi oleh kesengsaraan, kesusahan yang aku lihat. Tapi aku mau penuhi pikiranku dengan kebaikan Tuhan yang pernah ada. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Itu yang kita lupa. Kita tidak pernah lagi berpikir bagaimana baiknya Tuhan. Begitu sering banyak kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kalau sendiri saya berpikir kepada saya sendiri. Mulai dari saya SD pun Tuhan sudah bekerja luar biasa. Tapi itu bisa semua saya lupa karena begitu banyak hal yang menyulitkan. Tapi kalau saya mau lihat. Dari saya SD pembelaan Tuhan saja sudah luar biasa. Dan itu yang saya mau ingat. Itu yang saya mau perhatikan. Kalau dari kecil saja Tuhan sudah bela saya. Oh saudara mungkin saya kesaksian saja sedikit. Bagaimana pembelaan Tuhan dari sejak saya SD saudara. Waktu SD saya pernah ada satu ya SD ya namanya. Ribut apalah gitu masalah. Mau berantem sama teman. Nah kalau zaman dulu kan kalau berantem saat sekolah pasti akan dihukum. Jadi saat itu teman saya bilang, kayak preman, nanti gue tungguin loh pulang sekolah. Saat itu pulang sekolah tidak ada jalan lain, hanya satu jalan yang saya harus lewat, jalan itu. Tidak bisa ada jalan lain. Dan dia memang udah kelihatan lah apa, kayak preman lah. Itu teman saya yang ngancem saya. Sekarang, hari ini, dia anggota DPRD Cianjur. Dia ketua pemuda Pancasila Cianjur. Sekarang kami teman baik. Tapi saat itu dia mengancam. Saya bilang, aduh Tuhan tolong. Saya bukan orang yang jago berkelahi. Saya bukan orang yang sering berkelahi. Tidak, saudara. Saya bilang, Tuhan tolong. Akhirnya pas saya pulang. Dan betul dia tunggu di jalan itu. Di jalan yang persis. Tapi sementara saya tetap berdoa, saya jalan, saya lewat depan dia. Dia diam saja. Pas saya sudah lewat 20-30 meter, saya masih bisa dengar dia berbicara. Mana si Revi itu?
Mana si Revi? Tadi gua tungguin, kok dia nggak lewat-lewat? Hal sederhana, saudara. Tuhan lewatkan, pembelaan Tuhan itu ada sebetulnya. Dalam hidup kita semua, hidup saudara-saudara semua. Masalahnya, saudara mau ingat tidak itu? Bahwa Tuhan dia bilang kasih rahmatmu baru setiap hari. Saudara yang kekasih, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bicara mengenai mana firman. Bangsa Israel dulu, waktu keluar, Tuhan kasih mana setiap hari, setiap pagi. Bukan untuk 1 minggu, tidak. Tuhan bilang, simpan secukupnya untuk kamu makan. Jangan sampai ada sisa. Kamu simpan lebih sengaja untuk sisa. Itu akan bau dan berulat. Dan mereka simpan hari ini habiskan. Besok paginya ada lagi yang baru. Simpan lagi habiskan. Besok laginya ada yang baru. Simpan lagi habiskan. Apa maksudnya? Tuhan ingin kita merasakan kebaikan. Rahmatnya Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan itu yang Tuhan ingin kita alami, kita jalani hari demi hari. Bukan minggu demi minggu. Hari demi hari kita jalani. Karena rahmat Tuhan, dia ingin rindukan kita. Sadar akan kebaikannya tiap hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita tuh sering kebalik ya. Yeremia bilang, ini yang aku perhatikan. Kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tapi yang kita lakukan selalu kesusahan dari hidup ini yang kita hitung. Tapi coba kita buka Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 56 ayat 9. Ini Daud yang berkata. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, Engkau Tuhan yang menghitung. Air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Saudara yang kekasih, Daud pun tahu. Air mata, setiap kesengsaraan yang kita lalui. Jangan kita hitung. Itu urusan Tuhan. Biar dia yang hitung. Air mata yang kita keluarkan Tuhan simpan dalam kirbat-Nya. Ini bicara mengenai masa lalu. Dalam Timur Tengah saat itu. Setiap ada proses pemakaman. Orang-orang yang menangis, orang-orang yang meratap. Saat mereka menangis, mereka ambil satu tempat, satu buli. Dan mereka akan kumpulkan air mata mereka. Terus mereka tutup. Dan saat orang yang mereka kasih meninggal, buli itu dikuburkan bersama air mata mereka. Menandakan bahwa aku ikut sedih, aku ikut merasakan kepergian. Saudara, jangan hitung susah kita. Jangan hitung air mata. Itu Tuhan punya urusan. Yang kita perlu perhatikan hanya kebaikan, kasih setia Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita selama ini. Dan Yeremia sendiri bilang, hal-hal inilah yang kuperhatikan, apa yang tadi bilang, kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Therefore, I have hope. Oleh karena itu aku punya harapan. Punya harapan kenapa? Karena aku punya harapan bahwa kalau Tuhan sudah pelihara aku dari dulu sampai sekarang, aku juga tahu, aku juga punya harapan Tuhan akan tetap pelihara aku dari hari ini sampai besok dan seterusnya. Tuhan bilang jangan khawatir akan hari esok. Apa dengan kekhawatiran kita bisa menambah satu hasta hidup kita? Tidak. 5 burung pipit dijual 2 keping. Tapi rambutmu pun Tuhan itu. Tuhan sayang sama kita.
Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan sudah saatnya kita menghargai hidup yang Tuhan sudah hargai juga, saudara. Saya mau tutup dengan satu ayat. Filipi 4 ayat 8. Satu surat dari Rasul Paulus. Jadi, saya ingin kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Lihat dulu bahasa Inggrisnya kalau boleh. Saya mau kita lihat, pikirkanlah. Dalam bahasa Inggrisnya kalau boleh. Think on these things. Kalau dalam bahasa aslinya, meditate atau logizomai, to take an inventory. Artinya apa? Pikir dan simpan itu semua. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Jadi kalau kita memikir sesuatu yang jujur, sesuatu yang murni, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang sedap didengar, patut dipuji. Apakah kita tidak akan berpikir bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hidup kita, semua akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kadang saudara, kita terlalu bingung, ini mau apa ini? Segini banyak yang kita harus pikirkan. Dalam Filipi 4 ayat 8 itu. Tapi buat saya kuncinya tetap satu. Kita kembali saja pikir mengenai Yesus. Karena di dalam Yesus, Dia yang benar. Yesus Dia yang mulia. Yesus Dia yang adil. Yesus Dia yang suci. Semua yang manis ada di Dia. Apa yang keluar dari mulutnya sedap didengar. Semua yang Dia lakukan disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah mengenai Yesus. Hanya satu pribadi saja cukup untuk merubah hidup kita, pikiran kita. Pikirkanlah mengenai pribadi Yesus itu. Dan pikir bukan pikir meditate, tapi pikir baik-baik, deep diam. Hati-hati, fokus, perhatikan apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidup kita. Dan saya yakin, jika Yesus pribadi itu satu-satunya yang kita perhatikan, kita boleh melewati, kita boleh menggunakan hari-hari kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga boleh jadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan yang baik, kami mau belajar untuk memperhatikan hal-hal yang Engkau ingin kami perhatikan. Dan kami mau belajar untuk tidak perhatikan hal-hal yang tidak ingin Engkau kami perhatikan. Tuhan, biarlah kami mulai saat ini boleh senantiasa selalu mengingat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu, belas kasihan-Mu yang selalu baru, yang setiap hari. Yang kami boleh rasakan bahwa kami masih ada sampai saat ini itu karena kebaikan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kalau kami masih boleh hidup untuk esok hari pun itu semua terjadi karena kehendak-Mu Tuhan. Kami mau pikirkan semua hal yang murni, yang suci, yang baik, yang jujur, yang sedap didengar Tuhan. Yaitu diri-Mu sendiri. Bapa, mampukanlah kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah kami boleh melakukan semua firman yang kami dengar tadi. Berkati hati kami Tuhan. Berkati waktu yang sudah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Jadikan hidup kami
berharga untuk sesama dan untuk Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama pribadi yang sudah rela mati untuk kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih semua tentu kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini sudah diberkati. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Repi, berkati Tuhan bersama dengan keluarga. Amin. Kemudian kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Waktu dan tempat kami, silakan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita masih akan melakukan ibadah via Zoom. Ada doa beson jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Dan ada perjamuan Tuhan. Mohon saudara juga untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk kita melakukan perjamuan Tuhan di rumah kita masing-masing. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian dapat hubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah Zoom. Selanjutnya untuk sekolah minggu ini ada online hari ini jam 9.15 dengan tema 10 orang kusta. Bapak Ibu bisa memperoleh linknya yang di warna merah atau juga bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya untuk dewasa muda dan juga remaja, setiap Sabtu kita juga terus bersukacita merenungkan firman Tuhan setiap jam 7:30, Sabtu ini tanggal 6 Februari. Saudara-saudara yang ada anak yang masih usia remaja dan dewasa muda, kami undang untuk bisa bergabung merenungkan firman Tuhan, sharing bersama. Untuk link atau informasi invitation bisa menghubungi Ibu Ling dan Ibu Lingling. Selanjutnya untuk jemaat juga kita untuk tetap melakukan doa dan juga berpuasa bagi bangsa negara Indonesia, gereja-gereja di Indonesia untuk pandemi COVID ini yang semakin hari bertambah, dan juga untuk berdoa bagi sekolah Alkitab Cianjur dan juga PDAMS. Untuk saudara yang belum memperoleh ayat emas, itu saudara bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang saudara-saudara sudah tahu dan bisa mendapatkan invitation-nya. Saudara tinggal mengklik font yang berwarna merah itu, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Dan juga untuk saudara yang sudah mendapatkannya pun bisa setiap hari jika ingin memperoleh renungan untuk juga memperoleh ayat, itu juga masih bisa mengklik di link yang sama. Selanjutnya untuk tanggal 14 Februari tahun 2021 ini tidak terasa kita PDAMS akan merayakan HUT yang ke-38 tahun. Mari kita dukung dalam doa untuk semua persiapannya sehingga bisa berjalan dengan baik dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga terakhir atas nama Yayasan Kabar Baik, Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada partisipasi, sumbangan, dan juga kolekte persembahan yang Tuhan saudara-saudara telah berikan kepada Yayasan Kabar Baik. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda kebaikan saudara-saudara. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat Pak Gunadi yang sudah menyampaikan pengumuman. Dan hari ini kita akan akhiri ibadah Zoom kita. Karena itu kita akan nyanyikan pujian Lingkupiku, doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Henry Kau.
saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, tenang sebab kau ada. Tenang sebab kau ada. Kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah dibentangkan di tengah-tengah kami. Firman yang hidup, memberi kekuatan kepada kami, membangkitkan iman dan semangat kami untuk tetap mengiring Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah pakai untuk melayani kami pada pagi hari ini. Doa kami buat hamba-Mu dimanapun dia berada dan apapun yang dia kerjakan, terutama dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati dan senantiasa mengurapi dia. Tambah-tambahkan Tuhan hikmat di dalam pelayanannya. Sehingga Tuhan melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan buat Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah ibadah kita. Sampai ketemu pada ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.